Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu wassalatu wassalamu ala habibillahi wa Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga hari ini kita diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan dibawakan hari ini tentang puasa Ramadan. Ada 4 ragam kumpul puasa di sini. Ada wajib, sunnah, makruh dan haram. Wajib adalah di bulan Ramadan qada, nazar dan kafarat. Sunnah puasa Daud tanggal 9, 10, 11 Muharram, 8, 9 Zulhijjah, 6 hari Syawal, tanggal 13, 14, 15 per bulan, hari Senin dan Kamis, Sa'ban dan bulan Haram. Makruh khusus Jumat, khusus Sabtu, khusus Ahad, 10 Muharram haram, 1 Syawal, 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, puasa hari Syak. Di situ. Dan di sini ada syarat-syaratnya. Ya. Ada syarat-syaratnya. Di sini ada wajib dan sah. Wajib adalah harus muslim, berakal, baligh. Berarti tidak orang gila, ya. Harus berakal, ya. Yang ini sah puasa adalah muslim, berakal, suci dari haid, nifas atau di hari yang dibolehkan, ya. Di sini rukun puasa. Rukun puasa itu ada niat. Niat ada waktunya dan ada ketentuannya. Waktunya itu sejak malam. Niatnya boleh untuk wajib atau untuk sunnah, puasa wajib atau puasa sunnah. Atau niat boleh siang. Untuk wajib juga, untuk puasa sunnah juga. Itu boleh sejak malam atau siang, lupa malamnya, atau siangnya untuk malam barangkali lupa, untuk sunnah, untuk puasa wajib dan sunnah itu boleh, ya. Ini ketentuannya karena dalil tempat atau melapatkan niat, ya. Niat yaitu di sini cukup di hati atau di kalbu. Ini sunnah menurut Imam Syafi'i dan Hambali, ya. Ilaf aula atau Imam Maliki. Makruh adalah Hanafi, ya. Ini imsak yaitu menahan diri, ya. Kalau sudah imsak itu harus menahan diri, harus berhenti makannya, menahan diri atau al-imsak dari setiap yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar matahari sampai terbenam matahari dengan niat ibadah. Jadi kalau udah ada pembatasnya itu tidak boleh dipaksakan makan dan minum, udah dilepas. Kalau ini udah imsak, udah aja lepas, ya. Lepas, tinggalkan, yaitu batal puasa di situ. Sengaja batal makan minum, ya, tanpa masalah, tanpa ada beban, tanpa ada pikiran bagaimana itu sengaja makan dan minum di depan umum, padahal udah niat. Itu sengaja muntah tidak mau dipaksakan sampai keluar dari dalam, keluar ininya, ya,
isi-isiannya di situ. Sengaja keluar mani tidak keluar dengan tetesan, itu juga batal ya, itu tidak boleh ya, dibatalkan ya. Jadi tidak boleh dilangsungkan puasa. Batal, rukun atau syarat sah. Jadi semuanya harus dikodok. Yang 4 ini dibayar, dikodok di luar puasa bulan Ramadan. Ya, jangan sekarang, dikodonya nanti. Ya, di sini jima walau tanpa izal atau kodok kafarat. Di sini bebas budak sama dengan kurang lebih 100 dinar. Puasa 2 bulan berturut-turut ya kalau kodok kafarat, atau beri makan 60 miskin 1 mud atau miskin ya. Di sini ini kalau kodok kafarat. Ini ruksah. Ruksah itu sakit tidak sembuh-sembuh. Ya. Sakit tidak sembuh-sembuh, semakin parah, tertunda pulih, yaitu bertahun-tahun atau berbulan-bulan, itu cukup juga harus dikodok karena saking wajibnya ya. Ini musafir, safar, qasar, salat juga harus dikodok. Tidak mampu lanjut usia, misalkan ya, sakit tidak sembuh-sembuh atau hamil menyusui, itu cukup dengan bayar fidyah. Ya. Jangan dipaksakan karena tidak mampu. Jadi ruksah. Dia lanjut usia yang dari 70 tahun ke atas, lemah fisiknya, itu boleh untuk bayar fidyah. Sakit tidak sembuh-sembuh tahunan, bulanan, nah ini juga bisa bayar fidyah. Hamil menyusui itu juga jangan dipaksakan kalau lemah, keadaan lemah. Jadi bayar fidyah atau dikodok ya. Kalau nggak kuat dikodok ya bayar fidyah. Darurat lapar dan haus yang sangat, itu malamnya sudah niat, terus dipaksa berbuka saat tidak kuat, juga bekerja berat menghormati menghormati Ramadan, itu harus dikodok ya, dikodok. Haid dan nifas juga harus dikodok, dibayar ya, dibayarnya jangan sekarang, nanti. Di sini sholat taraweh pengertiannya ya adalah masyuriyah, bukan tahajud. Qiyamul lail biasa Rasulullah SAW dilakukan Nabi, ditinggalkan, dihidupkan kembali. Sudah ditinggalkan Nabi, dilakukan Nabi, ditinggalkan Nabi, dihidupkan kembali oleh Umar radhiyallahu anhu secara berjamaah. Jadi hidup kembali, diadakan lagi oleh Umar secara berjamaah. Hukumnya sunnah berjamaah, boleh sendirian di rumah. Jadi tidak diwajibkan. Alangkah baiknya kita melaksanakan tarawih berjamaah kalau tidak ada halangan. Kalau mau di rumah aja boleh juga, nggak apa-apa, yang sunnah ya. Alangkah baiknya kalau habis berpuasa, sholat maghrib dan tarawih itu pahalanya kayaknya lebih lengkap ya, lebih lebih afdol ya, puasanya juga, tarawihnya juga ya kan, seperti ini cukup ya. Jumlah rakaatnya tanpa batas. Ibnu Taimiyah Suyuti mengatakan ya mau 20 rakaat itu menurut jumhur ulama, dan 36 rakaat sebagian Imam Maliki, dan 8 rakaat sebagian ulama. Jadi lebih banyak melaksanakan sholat tarawih, lebih banyak pahalanya, lebih sedikit melaksanakan tarawih, lebih sedikit pahalanya. Jadi tergantung kepada penafsiran kepada masing-masing
manusia ya, masing-masing orang ya di situ. Di sini zakat fitrah. Zakat fitrah menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima. Kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Jadi puasa menurut istilah agama Islam ada artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu menurut istilah ya. Di situ hukumnya zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Syaratnya hukum zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5 fardu ain, berarti wajib. Wajib atas tiap-tiap orang yang cukup. Syarat-syarat zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Firman Allah berfirman di situ surat An-Nisa ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan artinya dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu. Waqimus sholat, dirikanlah sholat dan bayarkanlah, wa atuz zakah, bayarkanlah zakat dari hartamu. Dan ada lagi surat Taubah adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min amwalihim shadaqat tatudahhiruhum wa tuzakihim bima. Ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat untuk memberikan mereka dan menghapuskan segala mereka. Jadi di situ surat Taubah ada ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan. Surat jadi jelas-jelas Aqimus salata wa atuz zakah. Aqimus salata, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat hartamu. Di situ saking Allah memerintahkan kepada umatnya, itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia langsung. Berarti wajib dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Surat An-Nisa ayat 77. Nah, di sini zakat fitri adalah pengertian sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka dari Ramadan. Sedekah. Jadi sedekah itu memberikan kepada orang yang ikut puasa, ya, berikan. Ikut puasa, sama-sama merasakan, sama-sama ikut bahagia, sama-sama ikut berbuka sama dengan kita. Jadi menyisihkan hartanya. Ini dimakan sedekah. Hukumnya dalil lah di sini wajib atas setiap muslim, balik, non balik, akil, non akil, laki-laki, perempuan selama memiliki makanan, saling berbuat kebaikan. Jenis zakat, kriteria makanan pokok, bahan mentah, ya, ukuran 1 sop, ya, ini sama dengan 4 mud, sama dengan 2,5 kilogram atau 2,75 kilogram atau 3 kilogram sama dengan 2,75 liter per kilogram di situ. Ya,
Mungkin itu saja sekelumit memberikan ceramah. Apabila Ibu ada kekurangan, kehilafan, baik dari kata-kata maupun dari perilaku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.